Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 2 dengan materi kedudukan pendidikan komparatif. Pendidikan komparatif muncul dari kegiatan membandingkan sistem pendidikan dari berbagai negara dan berkembang menjadi kajian ilmiah pada abad ke-19 untuk memahami dan memperbaiki sistem pendidikan. Selanjutnya, pengertian pendidikan komparatif. Pendidikan komparatif adalah studi yang membandingkan berbagai sistem atau praktik pendidikan di berbagai negara untuk memahami perkembangan dan perbedaan sistem pendidikan. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan komparatif. Tujuan pendidikan komparatif ini sendiri yaitu untuk memahami perbedaan pendidikan yang ada di berbagai negara, seperti untuk membandingkan dan untuk mengetahui persamaan di berbagai negara itu sendiri, yaitu untuk mempelajari kelebihan dan kekurangan di sistem pendidikan untuk kedepannya. Adapun manfaat dari pendidikan komparatif yaitu yang pertama manfaat akademis ilmiah, yang kedua manfaat kultural, dan yang ketiga manfaat humanistis. Selanjutnya yaitu adalah kedudukan pendidikan komparatif dalam ilmu pendidikan. Pendidikan komparatif memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ilmu pendidikan karena menjadi salah satu bidang kajian yang memberikan pemahaman luas mengenai berbagai sistem pendidikan yang berkembang di dunia. Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup pendidikan komparatif. Ruang lingkup pendidikan komparatif yaitu membahas berbagai aspek dalam pendidikan yang dibandingkan antar negara atau wilayah. Tujuannya untuk mengetahui perbedaan dan menemukan sistem pendidikan yang lebih baik. Ada beberapa ruang lingkup pendidikan, yaitu yang pertama, sistem pendidikan, yaitu membahas struktur dan jenjang pendidikan serta bagaimana pendidikan dikelola di suatu negara. Yang kedua, kurikulum pendidikan, yaitu rencana pembelajaran yang meliputi tujuan, materi, metode, dan penilaian dalam proses belajar. Yang ketiga, kebijakan pendidikan, yaitu keputusan atau program pemerintah dalam bidang pendidikan seperti wajib belajar, pembiayaan, dan pemerataan pendidikan. Keempat, peran dan kompetensi guru, yaitu membahas kualifikasi guru, pelatihan, serta peran guru dalam proses pembelajaran. Kelima, manajemen dan administrasi pendidikan, yaitu pengelolaan sekolah, serta hubungan antar sekolah, pemerintah, dan masyarakat. Dan yang keenam, faktor sosial, budaya, dan ekonomi, yaitu kondisi masyarakat yang dapat memengaruhi perkembangan sistem pendidikan di suatu negara. Selanjutnya ada contoh kedudukan pendidikan komparatif. Kira-kira ada apa aja sih contoh kedudukan pendidikan komparatif itu? Jadi kelompok kami memilih perbandingan antara Indonesia dengan Uruguay. Contoh yang pertama ada keterlibatan siswa. Jadi keterlibatan siswa di negara Indonesia itu masih sangat terbatas, apalagi pada wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan pada teknologi. Sebaliknya, keterlibatan siswa di negara Uruguay jauh lebih tinggi karena di negara Uruguay ini dibantu dengan teknologi yang memadai. Contoh yang kedua ada pendekatan pengajaran. Kurikulum merdeka yang ada di Indonesia yang seharusnya bertujuan untuk pendekatan pembelajaran, namun kenyataannya masih terdapat banyak kendala seperti adaptasi teknologi dan infrastruktur. Sebaliknya, di negara Uruguay, pendekatan pengajaran jauh lebih sistematis dengan adanya integrasi teknologi yang lebih mendalam melalui plan Saibal. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.